Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak kelas 2? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Apakah kalian sudah siap belajar sekarang? Nah, yang belum siap, yang belum mandi dulu. Setelah itu sholat duha. Habis sholat duha, baru kalian siapkan buku pelajarannya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran yang ke-1 dan 2. Namun sebelum itu kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Subtema kita pada hari ini judulnya adalah tugasku sehari-hari, yaitu tugas anak soleh dalam kehidupan sosial. Disimak ya. Anak-anak, tugas kita dalam kehidupan sosial adalah saling menolong, bekerja sama, saling menghormati, dan saling menghargai. Nah, anak-anak, kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong dengan siapapun. Tolong-menolong harus dalam kebaikan ya. Kemudian kita juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekerja sama. Tapi kita hanya boleh bekerja sama dalam kebaikan. Ya, jangan bekerja sama dalam keburukan. Nah, sekarang coba buka buku kalian halaman 130 sampai 131. Di situ ada sebuah dongeng yang judulnya Lomba Lari. Kita baca sama-sama ya. Pada zaman dulu ada seekor kelinci yang sombong. Kelinci itu bernama si Cici. Cici menganggap dirinya sebagai pelari tercepat. Apalagi ia pernah mengalahkan si Kancil dalam lomba lari. Rara si kura-kura ingin menyadarkan Cici dari kesombongannya. Rara menantang Cici untuk lomba lari. Tentu saja Cici menertawakan tantangan si Rara. Kancil saja bisa ia kalahkan, apalagi hanya seekor kura-kura yang berjalan pelan. Akhirnya mereka pun mengadakan lomba lari. Cici sangat yakin bisa mengalahkan kura-kura. Sementara itu, Rara si kura-kura sudah menyiapkan rencana dengan teman-temannya. Pada awalnya Cici berhasil meninggalkan Rara. Tiba-tiba si Rara sudah ada di depan Cici. Cici kembali meninggalkan Rara. Anehnya si Rara sudah ada juga di depannya. Akhirnya Rara keluar sebagai pemenang lomba lari. Si Cici tampak duduk lemah kecapaian. Cici kelinci masih tidak percaya dengan kekalahannya. Bagaimana bisa ia dikalahkan oleh kura-kura yang berjalan pelan? Rara si kura-kura mendatangi kelinci. Ia mengatakan bahwa kemenangannya bisa terjadi karena ia bekerja sama dengan teman-temannya. Rupanya Rara dibantu 10 kura-kura temannya yang sudah bersembunyi di sepanjang jalur lomba lari. Semua itu dilakukan Rara untuk menyadarkan Cici dari kesombongannya. Cici menangis lalu meminta maaf kepada Rara. Mereka saling memaafkan dan kembali berteman. Demikianlah dongeng yang berjudul Lomba Lari. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari dongeng tersebut ya. Kalian dilarang sombong. Nah, sekarang kita akan belajar membuat kalimat tanya. Kalimat tanya
yang jawabannya sudah ada di dalam dongeng yang berjudul Lomba Lari. Disimak ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan nomor 1. Kalian diminta untuk membuat pertanyaan yang jawabannya adalah judul dongeng di atas adalah lomba lari. Kalian bisa menggunakan kata tanya, misalnya apa, siapa, di mana, berapa, apakah, dan sebagainya. Nah, kira-kira kata tanya apa yang bisa kita gunakan untuk dijadikan kalimat tanya pada nomor 1? Iya, kita bisa menggunakan kata tanya apa. Ya, jadi kalimatnya adalah apa judul dongeng di atas? Jawabannya adalah judul dongeng di atas adalah lomba lari. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Kata tanya yang bisa digunakan untuk membuat kalimat tanya yang jawabannya sesuai nomor 2 adalah apa sifat jelek Cici? Jawabannya adalah sifat jelek Cici adalah sombong. Untuk nomor 3 sampai dengan 5 kalian coba di rumah ya. Membuat hiasan kelinci dari bahan buatan. Nah, anak-anak, kalian bisa siapkan kertas ya, supaya cantik. Kertasnya bisa warna-warni, misalnya dari origami, kemudian lem dan gunting. Cara membuatnya, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Silakan kalian praktekkan dan buat sekreatif mungkin sesuai dengan imajinasi kalian. Menaksir harga barang. Anak-anak, sepulang sekolah, Salman dan Tigor mampir ke koperasi sekolah. Nah, dia melihat ada daftar harga pada koperasi sekolah. Perhatikan daftar harga berikut ini. Pensil harganya Rp1.000, pulpen Rp3.000, rautan Rp2.000, penghapus Rp1.000, gunting Rp2.500, kertas warna Rp1.000, dan harga buku tulis satunya adalah Rp1.000. Tigor membeli 3 pensil, sebungkus kertas warna, 2 penghapus, dan 1 rautan. Nah, sekarang coba hitung berapa harga belanjaan Tigor di koperasi semuanya. Satu rautan harganya 2.000. Kemudian Tigor membeli 3 pensil. 1 pensil harganya Rp1.000. Jadi kalau 3 berarti 3.000. Kemudian 1 bungkus kertas warna harganya Rp1.000. Selanjutnya Tigor membeli 2 penghapus. 1 penghapus harganya Rp1.000. Jadi kalau 2 Rp2.000. Jadi jumlah semuanya adalah Rp8.000. Sekarang buka buku kalian halaman 139. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Membangun Aula Warga. Kita baca sama-sama ya. Pak Hamdan adalah seorang satpam di sekolah Salman. Ia bertugas mengamankan lingkungan sekolah rumahnya di desa Pasir Putih.
Di lingkungan rumahnya belum ada aula serbaguna. Kegiatan posyandu dilakukan di rumah Pak RW. Musyawarah RW pun seringnya dilakukan di rumah Pak RW. Dalam musyawarah, Pak RW dan warga akhirnya sepakat membangun aula serbaguna secara swadaya. Setiap warga dipersilakan untuk berpartisipasi dalam pengumpulan dana pembangunan. Ada yang menyumbang uang, bahan bangunan, makanan, dan tenaga. Semua jenis sumbangan sangat dihargai. Pada hari pembangunan aula, mereka membaca basmalah dan berdoa sebelum memulai bekerja. Bapak-bapak menyumbangkan tenaga dari pagi sampai sore, sementara kaum ibu menyiapkan makanan dan minuman. Mereka bergotong royong tanpa kenal lelah. Alhamdulillah, akhirnya setelah 3 bulan bergotong royong, aula serbaguna pun selesai dibangun. Setiap warga berhak menggunakan aula secara bersama-sama. Nah, dari teks tersebut kita akan mencari kosakata baru dan maknanya. Nah, perhatikan kembali teks pada halaman 139 sampai 140. Di dalam tabel ini sudah ada contoh. Kosakatanya adalah swadaya, yang artinya kekuatan atau tenaga sendiri. Nah, kita akan cari kosakata yang lainnya lagi ya. Misalnya posyandu. Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan. Misalnya posyandu lansia, bisa juga posyandu anak-anak. Selanjutnya adalah aula serbaguna. Aula serbaguna ini adalah bangunan besar yang digunakan untuk berbagai kegiatan acara. Untuk nomor 4 dan 5, kalian silakan cari di buku kalian kata atau kosakata baru dan carilah artinya ya. Nah, sekarang amatilah gambar yang ada di halaman 140. Di situ ada 2 gambar. Ada gambar bapak-bapak yang sedang bergotong royong membangun aula dan ibu-ibu yang sedang mempersiapkan makanan dan minuman. Nah, sekarang ayo kita pasangkan kegiatan mana saja yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang adalah kegiatan sebelum memulai pembangunan mengucapkan basmalah dan doa bersama, karena berkaitan dengan kita dengan Sang Pencipta. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai, kegiatannya adalah setiap warga berhak menggunakan aula secara bersama-sama. Nah, untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, kegiatannya adalah melakukan pembangunan dengan gotong royong atau kerja sama. Untuk kegiatan yang sesuai dengan sila keempat dan kelima, kalian cari pasangannya dan kalian beri tanda garis.
Dicoba ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar sinonim. Sinonim artinya persamaan kata atau kata yang memiliki makna yang hampir sama. Sekarang coba perhatikan contoh ini. Salman adalah anak yang pandai. Nah, sinonim dari kata pandai adalah pintar. Kemudian contoh berikutnya. Susan adalah kawanku. Susan adalah temanku karena sinonim dari kawanku adalah temanku. Nah, sekarang ayo kita cari sinonim dari kata musyawarah dan sepakat. Nah, di situ ada kata musyawarah. Siapa yang tahu sinonimnya? Ya, sinonim dari musyawarah adalah berunding atau berembuk. Kemudian, sinonim dari kata sepakat adalah setuju. Nah, selanjutnya ayo kita pasangkan kata-kata berikut yang memiliki arti yang sama. Kita beri tanda garis ya. Yang pertama, kata selesai. Selesai itu memiliki sinonim yaitu usai. Kemudian, donasi. Donasi itu artinya sama dengan sumbangan. Kemudian, yang nomor 3, fondasi. Fondasi artinya dasar bangunan. Yang keempat, satpam. Satpam artinya sama dengan security. Dan yang terakhir adalah donatur. Donatur artinya penyumbang. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Ustazah akhiri, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya.